selamat datang sahabat Tama. Kita berjumpa kembali untuk membagikan kisah-kisah informatif dari Hutama Karya. Saat ini kita sudah bersama dengan dua insan Hutama Karya yang inspiratif nih. Beliau-beliau ini merupakan perwakilan dari tim Think Deep yang memenangkan lomba karya inovasi di Hutama Karya. Karya inovasinya ini bernama Digital Art Exploration for Ground Investigation Monitoring and Peatland Identification. Langsung aja nih kita ngobrol-ngobrol dengan Mas Jagat dan Mbak Wiwit. Nah, sebelumnya selamat nih Mas dan Mbak atas pencapaiannya. Nah, boleh nggak sih perkenalan nih dari divisi apa dan sebagai apa? Baik, selamat sore Mbak Helga. Terima kasih kesempatannya untuk kami diundang pada podcast sore hari ini. Perkenalkan kami dari tim Think Deep pada Lomba Karya Inovasi Hutama Karya 2025 kemarin. Perkenalkan, nama saya Diah Widianingrum, biasa dipanggil Wiwit, dari Divisi Perencanaan Jalan Tol. Ya, perkenalkan, saya Satrio Tunggu Satoto Jagat. Saya biasa dipanggil Jagat. Saya juga sama dari Divisi Perencanaan Jalan Tol. Nah, sebelumnya nih Mas Mbak, kalau boleh tahu bisa dijelasin gak sih apa itu makna dari penamaan tim Think Deep dan juga secara singkat deh apa itu Deep? Oke, baik. Terima kasih Mbak Elga. Jadi memang Deep ini sebenarnya salah satu rangkaian proses ya. Tapi sebenarnya secara harfiah dulu mungkin ya. Jadi kenapa kami namain Deep? Karena memang kita secara bahasa Inggris itu sudah kelihatan ya artinya dalam. Jadi kita memang ingin mengcapture kedalaman yang ada di dalam bawah tanah itu seperti apa. Karena di konstruksi sendiri itu sangat erat ya untuk mengetahui kedalaman sebuah lapisan tanah itu bagaimana. Nah, memang di inovasi Deep ini itu adalah sebuah serangkaian proses. Nah, proses ini ya termasuk dari data collection-nya, kemudian analisisnya seperti apa, kemudian nanti ke tahap produk yang akan dikeluarkan seperti apa. Nah, memang karena Deep itu sendiri berawal dari keresahan dari persebaran lahan gambut ya, jadi kita ingin mengidentifikasi lahan gambut yang lebih digital ya, caranya lebih digital, baik data collection-nya, analisis maupun output-nya nanti keseluruhan itu secara digital. Nah, bagaimana caranya? Yaitu ada dua pendekatan sebetulnya dari GIS-nya, Geographical Information System, sama dari Remote Sensing. Jadi menggunakan dua pendekatan itu. Oh, oke. Berarti kalau bisa aku tarik kesimpulan dikit nih dari penjelasan Mas tadi, berarti latar belakangnya dibuat ide ini berdasarkan keresahan tentang persebaran lahan gambut ya? Lahan gambut, ya. Betul. Oke, terus kalau misalnya tadi dijelasinnya itu tuh tentang apa tadi, GIS? GIS. Oh, GIS. Nah, berarti selain itu tuh teknologi apa aja nih yang digunakan untuk ground investigation monitoring selain GIS tadi? Dan terus ada teknologi lain untuk pemrosesan data tertentu nggak nih? Jadi memang untuk inovasi ini kami mengangkat yaitu berbasis remote sensing atau penginderaan jauh. Di mana penginderaan jauh sendiri ini adalah kita menggunakan citra satelit, gambar yang diambil dari satelit yang ada di atas bumi untuk mengcapture apa yang ada di atas permukaan tanah. Nah, dari citra satelit ini nantinya akan memunculkan rona-rona warna tertentu, seperti kalau kita ada foto ya Mbak ya, itu kan bisa di zoom tuh. Nah, di zoom nanti kita bisa kelihatan pixel-pixelnya itu punya warna tertentu. Nah, warna-warna ini nantinya yang akan kita manfaatkan untuk mengidentifikasi lahan gambut dan juga lahan non-gambut. Kemudian selain remote sensing, nanti pada saat pemrosesan dan juga pada saat nanti memonitoring untuk kebutuhan data borlog itu menggunakan basis GIS atau Geographic Information System, di mana nanti pengolahan data dari citra satelit ini akan berupa sebuah data spasial yang kita akan tahu lokasinya itu di mana dan bisa dikombinasikan dengan data-data lainnya untuk kita mengambil suatu output berupa analisis.
Mungkin seperti itu. Kalau untuk data monitoring berbasis spasial, mungkin Mas Jagat? Ya, jadi memang mungkin saya nambahkan juga ya terkait latar belakangnya. Jadi selain karena kita mau menggunakan remote sensing itu, nah remote sensing ini sendiri itu memang membutuhkan data yang bersih ya, butuh data yang bersih, data yang bagus. Nah, sedangkan data yang kita miliki itu memang masih banyak kekeliruan di dalam datanya. Nah, bagaimana cara kita memonitoring itu, yaitu dengan JIS tadi. Nah, dari JIS ini kita bisa membersihkan datanya. Kita sebelum datanya masuk kita bersihkan dulu sehingga kita miliki data yang lebih bersih. Nah, kemudian nanti baru kita bisa masukkan ke remote sensingnya begitu. Oke. Berarti itu identifikasinya itu tuh tadi yang dari foto, terus habis itu ada identifikasi warna, baru habis itu ke remote Habis itu menggunakan data. Sebenarnya kan kalau di di identifikasi gambut itu memang kita biasanya melakukan pengeboran ya. Kita lakukan pengeboran. Nah, di sana memang di fase pengeboran ini kita memanfaatkan GIS. Gimana cara kita memanfaatkan GIS-nya? Jadi waktu hasil-hasil pengeboran itu disimpan dalam database yang bersifat spasial. Database yang bersifat spasial itu nanti kita sandingkan dan kita gabungkan dengan remote sensing sehingga nanti kita bisa tuh melakukan prediksi lahan gambut persebarannya seperti apa, kemudian kedalaman lahan gambutnya seperti apa. Dari situ berawalnya. Oke, ini berarti ada peran machine learning nggak nih dalam sistem monitoring ini? Kalau ada, itu perannya bagaimana? Baik, kalau dari proses identifikasi gambut sendiri, sebenarnya itu menggunakan machine learning, khususnya itu supervised learning. Jadi memang pada nanti kita akan mengidentifikasi lahan gambut, kita menggunakan sampel-sampel data borlog yang sudah sebelumnya diambil di lapangan itu untuk melihat pola, Mbak. Melihat pola, semisal data borlog yang kita ambil di lapangan itu berupa lahan gambut dengan ketebalan 0 sampai 3 meter dari topsoil gitu. Nah, nanti data borlog ini akan menjadi sampel yang akan diimplementasikan di citra satelit resolusi tinggi yang kita gunakan. Nah, dari pola itu nanti secara otomatis machine learning dengan supervised learning ini akan otomatis mengklasifikasikan mana yang memang memiliki pola yang sama seperti data borlog itu kepada seluruh citra satelit yang kita punya. Jadi kita tidak harus satu-satu mengidentifikasi, tapi dengan satu sampel kita bisa menerapkan itu ke semua foto atau ke semua citra, sehingga nanti akan tertampil secara otomatis mana wilayah gambut dan mana yang bukan. Wow, keren banget tuh sahabat Tama. Kalau punya keresahan mending langsung dibuat inovasi karena bisa jadi karya yang sekeren ini. Nah, tadi ngomongin tentang GIS ya, sistem informasi geospasial. Berarti ada integrasinya ya ke sistem informasi geospasial ini ya? Betul. Sangat, karena memang dari tahapan awal ya, jadi dari data collection-nya itu kan memang tersimpan di dalam database. Jadi secara langsung, secara real time. Nah, dari sana kita memang menunjukkan, membuat suatu dashboard. Di dashboard ini nanti langsung ketahuan di mana titik yang belum sesuai, dan kita bisa langsung menginstruksikannya ke teman-teman di lapangan untuk menyesuaikan titiknya. Nah, karena titiknya tadi sudah sesuai, sudah bersih, nah itu titik tersebut bisa dipanggil oleh modul machine learning yang sudah Mbak Wiwit jelaskan itu untuk nantinya dianalisis prediktif untuk kedalaman dan luasan gambutnya. Jadi mungkin menambahkan sedikit, Mbak. Jadi data borlog ini merupakan memang data yang digunakan dalam perencanaan jalan tol sebagai survei geoteknik. Nah, perannya tuh sangat penting dan memang harus dilakukan surveinya dalam fase perencanaan, di mana memang kendalanya salah satunya itu penentuan titik di lapangan dengan titik rencana yang kadang itu belum sesuai.
Nah, Mas Jagat ini itu memunculkan inovasi untuk menggunakan si monitoring secara real time menggunakan dashboard, sehingga kita misalnya di HK Tower tapi konsultan ada di lapangan nih, kita bisa tahu bener nggak ya ini konsultan itu ngelakuin pengeborannya di titik yang kita rencanakan. Dimana nantinya titik borlog ini akan kita gunakan nih Mbak untuk mengidentifikasi gambut. Jadi urgensinya itu memang sangat berkaitan dengan yang kita kembangkan ini, antara memonitoring data borlog secara GIS menggunakan dashboard dan juga nanti kaitannya dengan identifikasi lahan gambut ini, Mbak. Ya. Oke, wow, keren banget. Berarti kita di HK Tower ini bisa mantau real time ke Bisa mantau real time. site yang mungkin sangat jauh ya dari Beda Sumatera. Betul. Itu nanti Mas Jagat setiap hari bisa langsung tahu nih mana ya. tanpa PP pesawat ya. pesawat. Betul. Oke, berarti ini juga untuk nge-reduce resiko ini ya, resiko semacam kesalahan atau near miss perhitungan dari perencanaan ya. Betul sekali Mbak. Dimana memang lahan gambut ini tuh karakternya cukup unik. Dimana lahan gambut itu kan merupakan lahan yang kadar airnya tuh sangat tinggi sekali, mungkin sampai 400% ya, sehingga dia itu memiliki karakteristik yang lunak dan sangat rentan terhadap penurunan tanah. Padahal pada saat membangun jalan tol, kita tuh membutuhkan tanah yang harus settle untuk menjaga konstruksi di atasnya tetap aman gitu. Nah, makanya sangat perlu kita mengidentifikasi awal mana lahan-lahan gambut, sehingga penanganan tanah yang akan kita lakukan itu bisa tepat sasaran. Nanti ada kaitannya juga dengan biaya, karena seperti yang kita tahu penanganan tanah menggunakan timbunan biasa ataupun dengan penanganan khusus seperti struktur itu memiliki biaya yang relatif jauh. Betul. Jadi dengan adanya identifikasi ini, kita berharap bahwa itu bisa untuk menentukan penanganan tanah yang tepat, sehingga bisa berefek panjang terhadap biaya investasi pembangunan jalan tol. Oh iya. Berarti memang tujuannya itu untuk soil treatment yang tepat dan diketahui itu jauh sebelum survei tanah langsung ya. Betul. Oke. Terus habis itu aku pengen nanya tuh rencana implementasinya nih ke proyek Hutama Karya pada khususnya. Mungkin bisa? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang sudah mulai tahap implementasi ya berupa pilot project. Nah, memang nantinya akan diterapkan juga di seluruh proses perencanaan yang ada di perencanaan jalan tol gitu. Nah, yang sekarang ini yang sedang kita lakukan tuh ada di ruas Dumai Kisaran ya. Dumai Kisaran dengan panjang 300 kilo. Nah, kemudian di sana memang kita harus membuat instruksi yang jelas ke tim lapangan. Kemudian kita juga membuat instruksi yang jelas ke tim yang akan memonitoring ya, karena sebetulnya yang memonitoring itu tidak hanya saya ya. Jadi saya memang hanya membuat inovasinya saja, membuat dashboardnya dan sistem yang bisa diakses sama user. Kemudian dari sana sudah disediakan baik dari caranya monitoring, kemudian caranya membetulkan titiknya, kemudian dari situ baru nanti masuk ke dalam proses analisisnya. Itu ya. Oke, tapi kalau boleh tahu nih, sebelum tercetus ide ini tuh ada tadi kan dibilang ya kalau misalnya ada keresahan nih tentang soil investigation, terus habis itu kita tuh butuh soil treatment yang lebih tepat dan kita tuh butuh untuk tahu soil treatment itu tuh jauh sebelum survei gitu-gitu kan. Nah, sebelumnya memang
ada mungkin ada pengalaman apa nih yang mendorong kayak oh ya udah oke kita buat ini gitu. Mungkin bisa diceritakan sedikit aja. Mungkin berawal dari ini, data yang masuk ke dalam kita itu memang sebelumnya itu berupa formulir survei, di mana formulir survei ini itu menggunakan paper base ya. Dan seperti yang kita tahu di paper base ini caranya kita menganalisis menggunakan komputer tuh kita harus merubah dulu Iya. paper base, Manual. kita harus berubah dulu ke manual. Nah baru dari situ kita baru bisa melakukan analisis ya. Nah berawal dari situ, jadi gimana kalau kita dari awal pengumpulan data itu sudah kita lakukan secara digital, gimana dari awal kita sudah menerapkan pengumpulan data secara digital. Cara bagaimana ya, salah satunya dengan GIS itu memanfaatkan investasi yang sudah ada di Utama Karya. Nah memang di Utama Karya kan kita sudah ada platform ArcGIS ya, memang sudah berlangganan platform ArcGIS. Dan ternyata setelah kita mau mengimplementasikannya itu, oh ternyata ada sebuah aplikasi yang belum kita manfaatkan dengan maksimal. Namanya itu Survei 123 nih. Survei 123 ini membuat kita possible untuk melakukan penginputan data secara spasial. Jadi di situ kita sudah bisa melakukan memasukkan koordinatnya, kemudian kita juga bisa memasukkan foto dan data-data kedalaman tanah di dalam situ, kemudian dibekal tanah seperti apa. Jadi sudah masuk ke dalam nanti ada database-nya ya, masuk ke dalam database-nya. Nah memang nggak banyak ya yang pakai aplikasi ini, jadi kita coba menerapkan aplikasi ini secara langsung gitu di lapangan. Jadi itu sih memang dari awalnya karena kita dapat data yang nggak bisa kita kotak-atik. Betul. Berarti memang awalnya itu dari mungkin lebih ini ya, lebih ribet ya masukin data manual dan apalagi paper base gitu kan. Terus abis itu akhirnya muncullah sebuah ide untuk dibikin ini, dimasukkan ke platform digital. Jadi semuanya itu tuh lebih terkendali dan lebih dapat diketahui nih ya soal treatmentnya apa gitu kan ya. Mungkin dari sisi data collectionnya ya memang ada keresahan seperti itu. Mungkin kalau dari sisi analisisnya Mbak. Kalau dari gambutnya sendiri Mbak Elga, jadi memang salah satunya itu kendala yang kita hadapi, pembebasan tanah di jalan tol Trans Sumatera ini kan cukup memakan waktu ya, dan tidak bisa barengan tuh kita bangun jalan tol 100 kilo tapi langsung bebas 100 kilo enggak. Jadi memang prosesnya bertahap gitu secara pelan-pelan. Nah kita mau mencoba pada lahan yang belum bebas ini kita identifikasi dulu, bisa nggak ya, karena mungkin ada keterbatasan tanah belum bebas, jadi tidak bisa untuk melakukan survei gitu. Nah jadi pendekatannya apa ya? Oh pendekatannya dengan remote sensing nih, karena kalau dengan remote sensing kita tidak perlu turun langsung ke lapangan, hanya menggunakan Satelit di data atas. citra satelit yang ada di atas itu kita sudah kelihatan semua nih. Dan itu mungkin nanti setelah tanahnya bebas kita bisa memverifikasi hasil identifikasi lahan gambutnya itu. Wah itu berarti analisisnya itu tuh bisa lebih cepat dibandingin pembebasan lahan itu sendiri ya. Oke, kalau gitu selain yang tadi disebutkan, manfaat apa lagi nih yang paling signifikan dari sistem digital ini dalam konteks proyek konstruksi? Nah apakah dari sisi waktu yang tadi sih disebutkan, biaya, sama faktor keselamatan juga nih kalau memang ada gitu? Baik, kalau untuk identifikasi gambutnya terutama di waktu sih Mbak Elsa. Iya itu Itu. aku sudah tertangkap sih di situ. Wow. Karena kita nggak perlu harus ke Sumatera dulu nih untuk kita tahu tanahnya gambut atau bukan ya gitu. Kita cukup dengan menggunakan citra satelit resolusi tinggi ini, kita proses berdasarkan data yang memang sudah ada sebelumnya, sehingga kita bisa tahu duluan sebelum
proyek dijalet, oh kalau di sini gambut, kalau di sini bukan gambut. Mungkin kalau dari kecepatan waktu di bagian itu. Kalau untuk biaya sendiri, kalau untuk remote sensing ini investasi yang kita keluarkan di citra satelitnya saja, dan juga memang mungkin software yang akan kita gunakan. Kebetulan yang seperti diinfokan Mas Jaget tadi, karena Hutama Karya sudah subscribe untuk platform ArcGIS, kita bisa memanfaatkan itu juga Mbak Helga untuk pemrosesan si data citra satelit ini menjadi identifikasi. Jadi dengan GIS itu, dengan platform itu, kita bisa tahu nih mana nih lokasi yang ada gambutnya, mana yang enggak, kayak gitu. Untuk dari segi biaya juga, dibandingkan dengan kita memang harus melakukan survei geoteknik secara langsung ke lapangan gitu. Mungkin saya izin nambahin ya. Jadi memang dulunya ya, sebelum ada teknologi ini, itu kan memang kita mengubah, jadi ada mengubah proses migrasi dari paper base ke dalam digital. Nah itu tentunya akan ada human error di situ. Ya betul. Jadi ada perubahan. Memang sesekali itu terdapat memang ketika datanya itu sudah dipindah tangan ke dalam fase konstruksi. Jadi dari fase perencanaan kan nantinya datanya akan dikasihkan ke fase konstruksi. Nah memang di fase konstruksi ada beberapa itu salah memasukkan data atau bagaimana, jadi sehingga pada saat dikonstruksi itu kenapa kok datanya tidak sama dengan data yang pada saat di fase perencanaan. Seharusnya kan sama ya datanya itu, nyatanya beda. Jadi mengharuskan orang konstruksi, orang pembangunan itu untuk melakukan tes ulang. Nah sehingga di situ data certainty itu tidak ada, sehingga membuat adanya biaya tambahan. Iya, Nah, betul. Tambahan di situ. Kalau dari sisi keselamatan mungkin apa ada faktornya untuk penerapan dari sistem manual ke sistem baru ini? Nah yang unik lagi nih Mbak Aga, gambut sendiri ini selain kadar airnya tinggi, tapi pada saat nanti memang dia kadar airnya sudah hilang, itu akan menjadi sebuah tanah yang sangat kering dan akan bisa memicu kebakaran hutan. Nah, jadi mungkin untuk keselamatannya pada saat jalan tol ini memang harus terasa jalan tol dibangun di lahan yang gambut gitu, itu menjadi suatu concern kita juga untuk memitigasi si jatuhnya, terkait dengan apakah lahan gambut ini berpotensi terjadi kebakaran yang menyebabkan mungkin kerusakan lingkungan dan lain-lain. Karena memang di Indonesia sendiri melalui Badan Restorasi Gambut itu menjadi salah satu concernnya untuk gambut ini yang sudah rusak direstorasi kembali, sehingga gambut ini tuh sangat unik sekali karena Indonesia faktanya Indonesia itu ada di peringkat kedua di dunia Mbak Helga sebagai negara yang memiliki lahan gambut tropis terbesar. Wow, itu suatu kebanggaan tapi agak menyusahkan untuk bidang konstruksi ya, karena akhirnya harus perlu soil treatment lebih. Betul Mbak. Oke. Terus Sama mungkin ini Mbak, karena kan tadi kan keselamatannya, tapi lebih ke keamanan. Jadi ya, keamanan datanya itu, jadi datanya itu sudah tidak bisa dimanipulasi lagi. betul. Sehingga dengan menggunakan teknologi yang ada itu tidak bisa memungkinkan tim lapangan itu untuk merubahnya. Jadi nggak bisa manipulasi, sehingga data yang kita terima itu sudah aman ya, sudah secure di dalam database-nya kita. Betul, berarti nge-reduce kayak hand to hand itu di-reduce ya. Ini di-reduce ya. Betul. Oke. Oke, berarti tadi penerapannya itu di ruas Dumai Kisaran kurang lebih 300 km ya. Dan untuk kalau yang identifikasi gambut ada di Lingkar Pekanbaru. Oh, Lingkar Pekanbaru identifikasinya ya. Terus kalau misalnya yang bagian lahan gambut udah terbakar di tanah Sumatera nih. Nah, terus tadi kan disebut bahwa kita tuh bisa ngelihat identifikasi apakah ini tanah ini gambut atau bukan dari satelit. Terus habis itu diprediksi kedalamannya berapa? Apakah bisa dikikis tadi kan ya untuk menemukan tanah keras, atau memang ada soil treatment tersendiri kalau misalnya dia lebih dari 3 meter.
Nah, aku malah mau nanyanya inovasi ini tuh bagaimana inovasi ini berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan atau green infrastructure yang mungkin sekarang tuh lagi trending banget gitu. Oh, dari Boleh dulu ya? dari siapa aja? Oke. Mungkin saya lebih ke arah konstruksi ya, lebih ke ngomongin tentang konstruksinya. Jadi dengan kita lebih mudah mengetahui kedalaman gambut, kemudian mengetahui kedalaman tanah keras, kemudian secara real time mengetahui karakteristik tanah dan lain sebagainya, itu tentunya kita lebih siap untuk menghadapi perencanaan atau desain awal jalan tol. Kedalaman fondasinya butuh berapa, penanganan tanahnya apakah butuh kimiawi ataupun mekanis. Nah, kemudian apakah perlu mengganti dengan kedalaman berapa. Jadi kita sudah tahu dulu perencanaannya akan seperti apa, sehingga kita bisa memperhitungkan. Jadi nggak perlu over, kalau istilahnya itu over budget terhadap perencanaannya, sehingga nanti di konstruksinya juga tidak perlu terlalu jauh ya, mendapatkan sebuah desain perencanaannya. Nah, artinya apa? Nantinya tentunya karena kalau di konstruksi itu nanti kan, kalau kita melakukan konstruksi itu kan nanti ada carbon footprint ya. Nah, dari carbon footprint itu nanti tentunya akan bisa reduce, yang sebelumnya mungkin kita karena tidak tahu kedalaman tanah keras, kemudian kedalaman gambutnya bagaimana, itu kita tidak mungkin akan membutuhkan mengeluarkan carbon footprint yang lebih banyak. Nah, nanti dengan kita tahu, kita bisa mengestimasi kedalamannya seperti apa, desainnya akan seperti apa yang lebih tepat. Nah, itu tentunya nanti waktu di fase konstruksi carbon footprintnya pasti akan akan berkurang. Jadi ke arah itu. Oke, dari Mbak ada tambahan? Kalau saya sih tambahannya mungkin kalau yang terkait dengan tadi kebakaran lahan gambut itu kan pasti kita mau memitigasi itu. Kita mau memitigasi itu sehingga akan lebih ramah lingkungan gitu. Dengan mungkin akan memitigasi waste. Dengan perencanaan penanganan tanah yang tepat dari awal, itu akan sangat memungkinkan terjadinya waste, baik itu material, baik itu biaya gitu sih Mbak. Aku malah agak penasaran sedikit nih sama kalau misalnya memang nih ditemukan, kalau misalnya tadi kan ditemukan kurang dari 3 meter dikikis ya. Nah, kalau misalnya ditemukan lebih dari 3 meter, aku cukup penasaran dengan soil treatment apa nih yang akan dikasih sama si unik gambut ini gitu. Mungkin kalau lebih dari 3 meter ada banyak sih sebenarnya faktor-faktor untuk kita menentukan perencanaan penanganan tanah tuh banyak banget gitu. Nggak bisa cuman karena ini gambut 3 meter ya udah pakai struktur aja gitu. Jadi memang ada menggunakan selain struktur itu sebelum struktur gitu ya, misalnya ternyata dia lebih dari 3 meter nih, tapi ternyata masih bisa menggunakan PVD itu nanti dia akan menguraikan tegangan atau aliran air yang ada di bawah tanah, sehingga tanahnya akan lebih mampat atau dia lebih settle gitu, karena kadar airnya sudah jauh berkurang. Atau ternyata nggak bisa nih pakai PVD, oke kita tambah dengan preloading, dengan pembebanan, dengan tanah timbunan pembebanan, sehingga si tanah itu akan lebih cepat mampat ke bawah gitu, konsolidasinya bisa lebih cepat kayak gitu. Atau nanti ada juga dengan vakum itu yang ada di jalan tol Palembang Indralaya juga itu ada di Palembang, itu juga dengan metode vakum gitu. Jadi baru nanti kalau udah nggak bisa nih, oke kita pakai struktur gitu. Berarti tahapannya sendiri cukup banyak, dan untuk menganalisa itu aja kan pasti perlu waktu. Berarti kalau misalnya kemarin sebelum ada teknologi ini cukup panjang ya waktunya. Betul Mbak, betul sekali. Karena gambar desain harus diasistensikan, harus diganti lagi gitu. Aduh, itu agak lama. Belum konfirmasi tanahnya apa soil treatmentnya apa, bisa berimbas ke desainnya juga. Betul, dan juga di fase konstruksi bisa molor. Ya, betul. Berarti ini memang efisiensinya agak dari segala hal ya, keren banget ini berarti inovasinya.
kalau gitu aku mau nanya nih, pesan penting bagi pelaku industri konstruksi lainnya terkait pentingnya digitalisasi dalam investigasi tanah dan investigasi lahan gambut. Setelah kita ngobrol panjang lebar tentang lahan gambut serta soil treatment dan investigasi tanah. Boleh, silakan dari Mas atau Mbak. Iya. Jadi kalau dari saya itu mensiasatinya karena memang kita di Utama Karya sendiri kan memang proses bisnisnya ke konstruksi ya. Dimana di konstruksi ini itu jiwanya itu adalah di tanah. Jadi kita tahu kondisi tanah seperti apa, ya kita akan tahu seperti apa nanti bangunan atau potensi yang akan kita hadapi. Dan tentunya dengan teknologi ini ya sebetulnya nggak hanya use case-nya itu gambut. Jadi bisa nanti mungkin berpasir, kondisi pasir-pasiran, lempung dan lain sebagainya. Itu kan hal-hal yang sebenarnya bisa diprediksi dengan karakteristik tertentu, inputan tertentu. Itu nanti kita bisa lakukan prediksi setelah kita mengetahui identifikasinya seperti apa. Nah itu tentunya kita bisa merencanakan bangunan di atasnya seperti apa. Dan nggak hanya jalan tol sih, karena kebetulan kita memang use case-nya banyak yang di jalan tol ya. Dan di Utama Karya sendiri kan memang kita banyak membangun bangunan gedung bertingkat, kemudian waduk, kemudian bandara dan lain sebagainya. Dan tentunya ini sangat possible banget ya, karakteristik tanah seperti apa kita bisa lakukan pengembangan lebih lanjut di sini. Kemudian nanti bisa kita gunakan di berbagai berbagai infrastruktur yang dihadapi oleh Utama Karya. Itu dari Mbak Wiwit. Kalau dari saya sih mungkin untuk digitalisasi, kita sebagai insan utama nih kayaknya memang sudah harus merubah konvensional mindset menjadi digital mindset gitu. Apalagi kita sebagai insan utama kan harus sudah mulai mengeksplor nih apa yang memang kita bisa kembangkan daripada metode-metode yang dulu kita lakukan gitu loh. Ya. Jadi mungkin itu juga salah satu motivasi untuk kita berdua juga sih Mbak, dan juga rekan-rekan yang lain untuk mulai harus ada digital mindset di setiap step pekerjaan gitu. Wow, bagus banget. Keren. Yeah. Dan juga sama motivasi untuk kita mencari apalagi nih, remote sensing ini mungkin baru pertama kali di HK. Mungkin ada nih basis-basis lainnya yang belum kita explore yang ternyata akan sangat bisa membantu untuk memajukan proses bisnis HK. Itu berarti masih menjadi PR kita juga Mbak, dan insan utama lainnya. PR semua insan utama ya. Betul Mbak. Betul, berarti prospek kedepannya nih kalau misalnya aku boleh tarik kesimpulan adalah Mas dan Mbak ini berharap agar semua prospek digitalisasi tadi yang untuk yang saat ini kita omongin itu tuh tadi DEEP ya, atau Digital Earth Exploration for Planning, Innovation for Ground Investigation Monitoring and Peatland Identification ini tuh nggak cuman di sektor transportasi atau jalan tol ya, bisa di sektor infrastruktur lainnya karena sangat amat efisien untuk menangani keterlambatan, menangani dari segi biaya juga, bahkan sampai ke risiko keselamatan dari pekerja itu sendiri. Nah berarti digitalisasi mindset ini tuh sangat amat penting, dan kita juga harus explore ya sebagai insan utama, karena kita tuh bisa mengembangkan remote sensing lainnya. Betul. Wow, gimana nih sahabat Tama? Udah dapat insight-insight baru mungkin untuk selanjutnya menjadi the next Mas Jagat dan Mbak Wiwit untuk mengembangkan tadi remote sensing tadi. Nah semoga kali ini Mas Jagat dan Mbak Wiwit ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk mengembangkan digitalisasi mindset tadi, karena kita pastinya harus tetap keep up sama yang namanya teknologi. Oke, kalau gitu makasih banget Mbak Wiwit dan Mas Jagat
sangat amat wow. Bagi aku pribadi aja ini insight yang sangat wow. Berarti bahkan dari keresahan cuman mindahin manual paper aja itu bisa menang lomba karya inovasi. Dipamerin dulu dong pialanya wes. Oke. Makasih ya Mbak, semoga Terima kasih. Mas juga semoga sehat, semoga karirnya lancar terus dan semoga nanti ditunggu karya-karya selanjutnya. Oke sahabat Tama, terima kasih telah menyaksikan podcast kita kali ini. Stay tune terus untuk channel YouTube di Sahabat Tama dan jangan lupa untuk like, comment, or subscribe di bawah. Sampai jumpa kembali.